kita akan memulai peluncuran perdana 100 buku yang mewarnai Indonesia. Dan pagi ini kita akan meluncurkan 7 buku, ya. Betul. Ya, 7 buku dan 6 buku akan kita perbincangkan pagi ini. Yang sudah hadir bersama kita adalah Bapak Agus Sarjono. Dan yang berikutnya adalah Pak Ahmad Fahrozi, Direktur Utama Balai Pustaka yang juga memiliki peranan besar dalam diluncurkannya 100 buku paling berpengaruh di Indonesia sejak era kolonial. Kita akan mengulik lebih dekat mengenai apa saja mekanisme serta latar belakang diluncurkannya 100 buku ini, walaupun baru seri pertama di 6 buku pertama begitu. Langsung saja kali ya saya ke Pak Fahrozi nih. Satu Pena baru saja meluncurkan 100 buku paling berpengaruh di Indonesia sejak zaman kolonial. Banyak dari buku itu diterbitkan oleh Balai Pustaka. Apakah ini bagi Balai Pustaka menjadi sebuah penerbit yang lebih tua, justru lebih tua dari Republik ini, Pak Ahmad Fahrozi? Indah berkembang bunga cempaka, sinar rembulan penghias angkasa. Kami datang dari Balai Pustaka, Istana Peradaban Kebanggaan Bangsa. Pantun yang kedua untuk Pak Denny J.A. Pohon yang paling lebat, pastilah si pohon akasia. Penulis yang paling hebat, pastilah Bang Denny J.A. Ini ada pantun untuk Satu Pena, tadi saya tulis di meja. Indah berbaris ketapang kencana, bunga amarilis penuh pesona. Perkumpulan penulis Satu Pena, ketumnya dinamis, sangat bijaksana. Sangat dinamis karena japriannya cepat sekali, jadi kita ikut cepat membalasnya. Mbak siapa panggil? Amelia. Amelia pun ada pantunnya. Sungguh indah si burung gelatik, hinggap sebentar di bunga dahlia. Sungguh ramah dan cantik, moderator yang namanya Amelia. Jadi bikin pantun harus hitungan detik. Jadi Mbak Amelia, ini sekedar saya sampaikan ke Pak Cepi, saya pernah diminta membuat ceramah inspirasi di Mabes TNI. Para jenderal datang. Saya bilang, Balai Pustaka mau membuat film Siti Nurbaya. Siapa para jenderal yang pengen jadi Datuk Maringgi? Enggak ada yang tunjuk tangan, Pak. Karena Datuk Maringgi itu identik dengan sadisme. Istrinya 3, suka marahin istri, gitu. Luar biasa sadisnya. Maka tidak ada yang mau tunjuk tangan. Tapi begitu saya bilang bahwa yang pro kemerdekaan adalah Datuk Maringgi, sedangkan Samsul Bahri yang bijaksana, yang romantis justru pro Belanda. Akhirnya saya tanyakan kembali, para jenderal siapa yang pengen jadi Datuk Maringgi? Ngacung semua, Pak. Itulah misteri Siti Nurbaya yang orang tidak tahu, bahwa yang pro kemerdekaan itu orang yang tidak baik seperti Datuk Maringgi. Yang pro Belanda orang yang baik seperti Samsul Bahri. Makanya novel ini lolos sensor dari Belanda. Padahal di situ terkandung maksud bahwa Samsul Bahri kenapa pro Belanda, yang penting bisa membunuh Datuk Maringgi. Datuk Maringgi kenapa pro kemerdekaan, yang penting bisa menghindari pajak dari kolonial. Makanya novel ini sangat legendaris, fenomenal, dan dapat penghargaan sepanjang sejarah sastra novel Indonesia. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah bagaimana Balai Pustaka, apakah ini termasuk kilas balik? Balai Pustaka itu 104 tahun yang lalu. Sebetulnya berdiri tahun 1908, lebih lama lagi, sejak Budi Utomo ada namanya Komisi Bacaan Rakyat. Mulai nama Balai Pustaka itu tahun 1917. Nah, dari situlah kemerdekaan dirajut. Banyak juga yang tidak tahu kalau perumus naskah Sumpah Pemuda adalah Muhammad Yamin, pengurus Balai Pustaka. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa yang satu, itu Muhammad Yamin. Maka dari situlah terbentuk BPU PKI dan PPKI, dan
paling banyak adalah pengurus balai pustaka masuk sebagai perumus di PPKI dan BPUPKI. Jadi kemerdekaan dirajut salah satunya oleh balai pustaka. Maka ketika saya datang ke menteri-menteri, para dirut BUMN saya tanya, kenapa Anda jadi menteri? Oh, saya dapat amanah dari presiden. Saya bilang, bukan, karena Anda pernah belajar buku balai pustaka. Gitu. Jadi kalau Anda sebagai menteri tidak mau membantu kebangkitan balai pustaka, sama dengan menafikan sejarah hidup Anda sendiri. Maka alhamdulillah balai pustaka sekarang hidup kembali, bahkan sudah sampai bikin film sinetron dengan RCTI berjudul Salah Satu Buku Salah Asuhan. Kemudian buku yang lain Siti Nurbaya juga kita sudah selesai syuting. Siti Nurbaya oleh Pak Erick Thohir kalau bisa akan dirilis tahun depan. Maka saya tantang pengurus Satu Pena, bisakah Balai Pustaka dan Satu Pena membuat film dari novel kebanggaan kita? Gitu. Jadi gitu Mbak Amelia, bukan sekedar kilas baik. Tadi malam saya ketemu dengan Menteri Desa Tertinggal, kebetulan dari PKB, saya bilang Balai Pustaka juga PKB, Partai Kebangkitan Balai Pustaka. Gitu. Oh ya. Pak Menteri akan bekerja sama dengan Balai Pustaka. Terima kasih. Tapi rasanya ada hal juga yang perlu kita ulik lebih jauh nih begitu. Dengan kita menerbitkan kembali 100 buku sejak era kolonial, tentu kan naskah-naskahnya banyak yang mungkin sudah terlalu lama diarsip begitu. Dan juga barangkali ada permasalahan royalti atau hak cipta, itu bagaimana Pak Ahmad Fahrozi? Jadi seluruh perjanjian itu sudah kita perbarui dengan para ahli waris, bahkan Bapak Ibu mungkin tidak tahu kalau Salah Asuhan, penulisnya Abdul Muiz dari Bukit Tinggi, punya cucu mantan Dirut Garuda Indonesia. Ketika saya datang untuk membuat sinetron Salah Asuhan, beliau bilang, kami sudah kaya Pak Fahrozi. Jadi anak keturunan Abdul Muiz tidak ada yang terlantar. Jadi kami tidak menginginkan royalti, yang penting karya kakek kami bisa dihidupkan lagi oleh Balai Pustaka. Gitu. Nah, tetapi banyak juga para ahli waris yang sampai sekarang hidupnya benar-benar terpinggirkan, termarginalkan karena mereka tidak punya pensiun. Maka ketika para ahli waris itu kami kumpulkan, banyak karyawan Balai Pustaka yang mempertanyakan, mereka kan askar yang sudah tidak berguna, ngapain dikumpulkan Pak? Terus saya bilang, inilah dosa Balai Pustaka, makanya Balai Pustaka sampai terpuruk karena dosa-dosa Anda yang tidak pernah membayar royalti. Maka kami kumpulkan royalti, pelan-pelan kita bayarkan, dan alhamdulillah Pak Denny J.A., Pak Agus, terus Pak Sartito, terus Pak Cepi Hakim sudah berkunjung ke Balai Pustaka, dan Balai Pustaka sudah punya kafe namanya Kafe Sastra Balai Pustaka. Kopinya kopi gurindam, kopi pantun, kopi prosa. Makanannya ada cireng sinema, omelet telenovela, romansa spaghetti, kebab pujangga, kentang hikayat, tahu pribahasa. Gitu. Sekalian promosi, boleh. Boleh kapan-kapan kita diundang ke Balai Pustaka nih, mau nyobain nyicip-nyicip kopi dan cireng apa tadi? Cireng sinemanya, luar biasa. Oke, sekarang kita ke Pak Agus Sarjono. Pak Agus kan sudah membaca ke-6 buku yang hari ini di launching ya. Kira-kira apa hal yang istimewa yang dari buku itu sehingga dianggap terpilih sebagai 6 dari 100 buku yang dianggap mempengaruhi Indonesia? Saya kayaknya tidak mau kalah dengan Pak Fahrozi, akan memulai dengan pantun. Ikan kakap, ikan gurame, ikan tongkol, si ikan layur. Itulah nama-nama ikan. Oh bukan pantunnya itu ya. Maaf. Saya sudah menantikan endingnya. Ternyata kalau pantun tetap Pak Fahrozi lah. Tidak akan langsung menjawab itu, tapi saya mundur dulu ke tadi tentang buku ya, yang tadi Pak Ketum kemukakan dari awal. Ada 2 hal yang pernah terjadi. Yang pertama, saya tanya kepada seorang guru besar di Jerman. Saya tanya, Pak, kalau seandainya orang Jerman diputuskan
hubungannya dengan perpustakaan mereka, kepustakaan mereka, hasanah literatnya selama 20 tahun bagaimana? Sama sekali. Loh, tapi kita bisa cari ke tempat, enggak, putus. Lama dia bilang. 5 tahun kita baik-baik saja. Enggak, kalau 20 tahun. Tapi dia kurang ajar jawabnya. Kalau 20 tahun lagi saya Jerman akan segera menjadi Indonesia. Ya nggak usah gitu. Tapi intinya itu candanya. Jerman akan segera menjadi Indonesia, tapi kemudian dia menjelaskan bahwa Jerman akan menjadi negara dunia ketiga yang terbelakang. Cukup 20 tahun memutuskan hubungan dengan wacananya. Yang kedua, ada sebuah masa di mana Indonesia sebagai bangsa bagaimanapun hebat sudah bisa membuat pesawat terbang. Itu prestasi yang luar biasa sekali. Yang sulit adalah menjual pesawat itu, bukan? Orang menganggap bahwa menjual pesawat dan teknologi tinggi itu hubungannya dengan masalah ekonomi. Bukan. Seandainya Singapura mampu membuat pesawat canggih, Zimbabwe sanggup membuat pesawat canggih, kemudian Sri Lanka membuat pesawat canggih, saya yakin, kalau tidak percaya kita boleh bertaruh. Kalau bertaruh itu boleh. Yakin tidak ada seorang pun yang akan membelinya. Kalau mereka bikin kelontong akan dibeli, tapi semua barang canggih tidak akan yang diperbuat oleh Singapura misalnya, Zimbabwe atau Papua Nugini tidak akan ada yang membeli secanggih apapun. Kenapa? Karena tidak punya agunan budaya. Bagaimana orang percaya bahwa negara itu bisa melahirkan barang canggih kalau tidak punya buku, tidak punya sastra yang hebat, tidak ada pikiran besar, tidak ada kebudayaan besar? Mustahil. Itulah sebetulnya mengapa dengan tutup mata kita percaya sama Amerika, Eropa, bahkan ketika Cina bangkit kita tutup mata, kita percaya ya orang yang punya Dufu, Libai, Samkok ya pasti bisa bikin sesuatu macam itu. Seandainya India pun bikin, kita masih percaya. Tapi Singapura tidak percaya. Bagaimana negeri tanpa sastra, tanpa buku bisa melahirkan canggih? Seolah-olah mesin canggih itu pasti bisa dibuat oleh semua negara. Tapi kepercayaan orang terhadap negara itu mustahil bisa dibangkitkan hanya oleh peralatan canggih itu. Semua teknologi canggih itu agunannya bukan ekonomi, tapi kebudayaan. Negara yang melahirkan Nietzsche, kemudian Hegel, ya pasti percayalah, kan gitu. Nah, kenapa buku-buku ini jadi penting? Seandainya waktu itu Indonesia mengkampanyekan semua buku itu dari Balai Pustaka dari zaman dulu, terus pikirannya Bung Karno, Sahrir, Suryo Mentaram segala macam, terus menerus kemana-mana, pesawat kita dengan cepat dijual kok. Dengan cepat dijual. Negara dengan buku ribuan macam itu. Tapi kan kita tidak. Yang kita kirim kan tarian, bukan tarian buruk. Tapi tari lilin kan tidak akan bisa menghasilkan pesawat canggih. Gitu. Nah buku-buku ini bagi saya adalah kembali kita diingatkan lagi untuk mengembalikan lagi bahwa negara ini punya tradisi cukup besar. Dan saya setuju bahwa negara ini negara Indonesia itu kan dilahirkan oleh puisi. Banyak yang tidak tahu bahwa negara Indonesia dilahirkan dengan puisi. Negara Indonesia itu lahir setelah Sumpah Pemuda dengan satu puisi yang namanya Sumpah Pemuda. Kami pemuda dan pemuda Indonesia dengan ini menyatakan bersumpah berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan yang satu, bahasa Indonesia. Apakah barang-barang itu ada? Tidak ada, itu kan metafor semuanya. Bangsa Indonesia itu mana? Tidak ada, itu puisi, itu metafor. Tanah air Indonesia tidak ada. Tapi puisi itu kita sepakati dan akhirnya metafor itu menjadi imagine communities. Kita semua bersedia mati untuk itu. Alhamdulillah kita sekarang merdeka. Gitu. Jadi kalau bangsa ini nasibnya tidak kunjung cerah, ya anak durhaka kok, sama ibu yang melahirkannya aja lupa. Mereka harusnya belajar untuk tidak melupakan ibu yang melahirkannya, yaitu puisi, pikiran-pikiran, kebudayaan. Saya kira itu. Nah, buku-buku ini adalah bagian penting. Satu hal lagi, 6 buku yang satu Kartini ya, Ibu Kartini. Yang lain Salasuhan,
Azab dan Sengsara, Layar Terkembang, kemudian Siti Nurbaya, Ateis. Mari kita perhatikan bahwa buku-buku itu adalah buku yang pertama, perjumpaan Indonesia dengan modernitas. Di situ muncul paradok dan tragedi. Paradok ketika di satu sisi kita membenci penjajah Belanda, tapi terpukau oleh pikiran-pikiran besar di dalamnya. Artinya pikiran Eropa itu yang di satu sisi kita terikat pada. Saya pernah membuat sebuah esai yang menggambarkan bagaimana pada awal kemerdekaan semua orang menolak tradisi. Semuanya, semua penulis itu bisa dibuktikan. Semuanya menolak tradisi dan meninggalkan tradisi untuk berkumpul dalam satu rumah bersama namanya Indonesia. Itu semua. Nah, setelah kemerdekaan ketika belakangan ini semuanya menolak Indonesia dan semuanya mau kembali ke tradisi. Kalau tidak percaya bisa dilihat air langganya Sanusi Pane bandingkan dengan air langganya penulis Cok Sawitri. Yang pertama itu mengaju Indonesia, belakangan ya itu begitu karena kita meninggalkan tanah air. Kemudian Gus TF, Minangkabau itu menjadi kacau setelah Indonesia. Coba kalau kita kembali kepada Minangkabau, bisa dilihat. Saya cukup mengamati itu. Jadi dulu kita semuanya meninggalkan tradisi untuk jadi Indonesia. Sekarang semuanya ingin meninggalkan Indonesia untuk menjadi tradisi. Makanya bisa dilihat sekarang perkauman itu segala macam. Nah, itu mungkin akan tidak semudah itu kalau buku-buku besar ini dibaca, didiskusikan dan menjadi isi wacana kita bersama. Oke, Mas Agus. Sebagai seorang penyair dan penulis, saya ingin tahu pandangan Mas Agus bagaimana perbandingan buku-buku dulu dan sekarang. Apakah kita bukunya makin bermutu, makin bagus atau malah sebaliknya? Itu pertanyaan itu susah dijawab karena itu pertanyaan besar dan abstrak dibandingkan dengan besar dan abstrak. Saya bisa mengatakan tulisan Renda jauh lebih bagus daripada tulisan Maria Amin atau Hamzah Kelana gitu, yang lebih bagus jauh sekali. Yang dicapai oleh Renda itu sangat jauh sekali. Tapi membandingkan novel saya yang tidak perlu saya sebutkan namanya dengan Layar Terkembang atau Ateis, ya itu juga jauh hebat Ateis. Ateis itu hampir sama seperti buku Snow dari Orhan Pamuk loh. Jarang sekali ada yang membuat tulisan membandingkan Orhan Pamuk Snow dengan Ateis. Itu isinya kurang lebih sama. Kita bisa melihat nanti. Jadi perkembangan dalam sastra Indonesia itu sudah, saya kira sudah jauh sekali. Prosa banyak ditulis lebih banyak. Dulu penyair kan menerbitkan buku itu 30 halaman, 40 halaman. Kemudian seumur hidup cuma menerbitkan 2 buku puisi. Kemudian untuk sisa waktunya tidak menulis lagi dan dia tetap menjadi penyair. Nah, anak-anak muda suka menyebutnya zombie itu. Jadi seluruh status dan gegagah perkasaan sebagai penyair dibawanya sampai wafatnya. Tapi setelah 22 buku tipis yang dia tulis pada usia 30 tahun, dia tidak pernah menulis lagi dan sampai umur 60 tahun dia tidak pernah menulis dan tetap menyandang penyair. Nah, hal-hal semacam ini itu juga menjadi fenomena. Anak-anak, jadi karya yang hebat di zaman dulu banyak, karya yang hebat di zaman sekarang banyak sekali. Jadi susah membandingkannya, harus satu persatu lah. Baik, luar biasa. Kita kayaknya mau langsung ke pertanyaan terakhir nih untuk Pak Ahmad Fahrozi dan juga Pak Agus Sarjono. Apa sih harapannya untuk penerbitan 100 buku paling berpengaruh sejak era kolonial bagi Indonesia? Pertanyaan klise tapi penuh makna pastinya. Pasti ada tujuan, harapan yang dibawa dengan peluncuran ini. Kalau enggak mungkin Pak Ahmad Fahrozi bekerja siang malam begitu ya untuk menggarap hal ini. Terima kasih. Sebelum saya jawab, ada kegelisahan dari para sastrawan senior
ketika setelah angkatan 66 sudah nggak ada angkatan lagi. Jadi dulu angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, kemudian angkatan 45, 66, terus nggak ada angkatan lagi. Terus saya ditantang untuk membuat angkatan sastrawan milenial. Kalau dulu ada paus sastra H.B. Yasin yang bisa menggolongkan seseorang penulis jadi sastrawan, lebih mudah ada wasitnya. Sekarang H.B. Yasin sudah tidak ada, siapa yang jadi wasitnya? Oleh karena itu barangkali ada saran terbaik untuk Balai Pustaka bagaimana caranya mengangkat tema mengenai pembentukan angkatan sastra yang terkini, mau dibuat milenial kah, mau dibuat sastrawan terkini dan lain-lain, mari kita buat. Nah, harapan 100 buku ini karena terbesar adalah buku Balai Pustaka, itu pertanyaan juga dari seluruh insan Balai Pustaka dan stakeholdernya. Buat apa sih menerbitkan buku bersama satu pena? Perlu diingat bahwa Balai Pustaka itu entitas bisnis. Tidak ada sepeser pun dana dari APBN, Bapak Ibu. Nah, siapa yang bisa menghidupkan? Ya Balai Pustaka sendiri. Kebetulan satu pena menggandeng karena kami entitas bisnis, satu pena punya kekuatan pasar yang bagus, apa salahnya? Daripada buku hanya terpajang di rak buku, dipamerkan, orang datang, terkesima, terus nggak jadi uang. Gajian karyawan dari mana? Nah, oleh karena itu harapan saya adalah melalui satu pena ini, buku ini yang jumlahnya 100 bisa hiruk pikuk orang belanja buku. Yang tadi katanya buku sastra hanya 12,8% menurut penelitian LSI dengan sampling error di bawah 2% pastinya, itu pasti valid. Nah, kalau cuma 12,8% baca buku, biasanya itu pun pesan buku melalui online. Nah, kita memasarkan buku dengan berbagai macam media. Oleh karena itu saya berharap buku ini kembali dilirik orang, jadi laku, pundi-pundi uang masuk Balai Pustaka, dan setiap bulan karyawan Balai Pustaka tersenyum karena gajiannya lancar. Demikian, terima kasih. Silakan Mas Agus. Karena saya bukan pebisnis jadi lain. Ada dua harapan. Harapan tuh yang kelihatan permukaan dan agak yang lebih mendalam. Terus terang kalau saya dengan Mbak Amelia ketemu di jalan, kita ngobrol, saya tidak tahu apa yang harus saya obrolkan dengan dia. Dan juga Pak Faroji nanti ketemu orang di Kalimantan tidak pernah tahu. Dulu lebih mudah berbicara. Kenapa? Karena saya tahu dari manapun dia berasal, dia pasti baca salah asuhan. Kalau saya tahu begitu, ngomong-ngomong di antara salah asuhan kamu suka Hanafi apa suka? Oh enggak. Nah, kalau kan itu Walt Whitman kan itu semua orang Amerika pasti tahu Walt Whitman lah itu. Semua orang Jerman tahu gitu. Itu tahu apa? Itu nyanyian Amerika itu sudah terkenal. Jadi dari mana aja mereka bertemu, untuk by the way itu bisa. Ngomong-ngomong, puisi gue mana yang kamu suka? Terus kemudian bisa jadi kencan atau bisa jadi sahabat. Tapi di Indonesia kita kalau ketemu orang dari mana, mau mulai dari mana kita bicara. Kita itu tidak punya landasan yang sama. Kalau orang Jawa sama orang Sunda bisa ketemu di wayang. Tapi kalau ketemu dengan orang Sumatera, kalau dulu mereka baca hikayat, tapi sekarang orang baca hikayat. Jadi saya kira buku-buku ini penting sekali, terutama untuk membuat orang Papua ketemu orang Kalimantan, orang Sumatera, begitu ketemu bisa ngomong, by the way, aku kok nggak begitu suka sama Tuti, Tuti yang mana? Tuti Balai Putawa. Saya kira Tuti teman saya, bukan Tuti yang di itu, salah, layar terkembang. Ya itu tuh mau begitu, tapi kan Maria dong, Maria. Nah, itu jadi bahan yang apa? Itu pentingnya mengingatkan kembali 100 buku itu paling tidak kalau 15 buku saja dibaca oleh seluruh Indonesia, kita punya landasan bersama untuk komunikasi. Itu yang permukaan, yang praktis. Yang tidak praktis mungkin Bapak dan Ibu tidak tahu. Tidak tahu bahwa sesungguhnya agama menjadikan Indonesia itu negeri tanpa rumah. Saya pernah menulis, itu calon disertasi saya tadinya di Universitas Bonn,
Bahwa saya membaca semua buku sastra itu, Indonesia itu negara tanpa rumah. Judulnya kan Home and Homelessness in Indonesian Literature. Apa yang terjadi pada layar terkembang? Jatuh hati dengan Tuti, tapi meninggalkan Maria. Mereka tidak berhasil membangun rumah tangga. Hanapi, Sinta Segitiga tidak berhasil membangun rumah tangga dengan Kori maupun dengan Rafia. Kemudian Siti Nurbaya, cinta membara anak muda yang luar biasa segala macam, tetap kandas. Gunawan Muhammad sudah sekian puluh tahun. Apa yang tersisa di sini selain tanah liat, sesuatu yang gelap retak. Kemudian seperti gambar keluarga, di mana kita berdua tak pernah ada. Itu sampai Gunawan Muhammad, sampai Ahmad Tohari. Ahmad Tohari itu serintil, ketika menjadi ronggeng dia hidup bahagia. Begitu dia menikah dan rumah tangga, 2 hari 3 hari kemudian dia jadi gila. Kalau tidak percaya, buka semua sastra Indonesia yang kanon, semuanya tidak satu pun yang sanggup membangun rumah tangga. Ini berbeda dengan misalnya A House for Mr. Biswas. Rumahnya nggak karu-karuan, bocor sekali, tapi sampai akhir dia membangun rumah, sebuah rumah. At least a house and become a home. Kemudian kalau kita lihat ada buku Amerika itu rumahnya terbakar, di akhir rumah terbakar itu terkenal, novelis terkenal. Mereka akhirnya sepakat dengan ngenes siap akan membangun rumah yang terbakar itu. Tapi percayalah di Indonesia tenggelamannya kapalnya Panderbik, sampai Gunawan Muhammad, sampai Rendra, sampai Serintil, sampai Putu Wijaya itu novel tebal itu, telegram. Itu isinya cuma sebaiknya saya kawin atau tidak kawin, kawin atau tidak kawin, itu sampai akhir. Jadi ini seperti sederhana tapi itu serius. Sebuah kanon yang terus menerus mengatakan bahwa tidak satu pun yang sanggup membangun rumah tangga. Jangan-jangan seluruh masyarakat Indonesia itu pada dasarnya gagal membangun sebuah rumah tangga, sesuatu yang at home gitu. Kalau house house is built by hand, but home is built by heart. Ini pertanyaan penting. Rumah itu pernah bernama Pancasila, tapi sekarang setiap orang mau bikin rumah sendiri, ada yang syariah apa segala macam, makanya nama mungkin tidak karu-karuan. Karena kita kelihatannya kurang sungguh-sungguh membangun sebuah rumah bersama. Rumah itu boleh apa saja, tapi at least sebuah rumah. Mudah-mudahan 100 buku itu bisa menjadi pondasi untuk rumah kita bersama, bahwa kita pernah punya impian yang sama, kegelisahan yang sama, resah yang sama, jatuh bangun yang sama. Itu yang membuat kita jadi satu Indonesia dengan semua itu. Saya kira itu, makasih. Baik, harapan-harapan yang mulia dan tentu saja luar biasa untuk kembali menghidupkan literasi terutama di tanah air, terlebih di era milenial, menyesuaikan dengan zaman begitu, sebagaimana harapan Pak Fahrozi dan juga Pak Agus. Oke, sebelum kita tutup, saya orangnya kompetitif nih Pak Fahrozi. Saya sudah diberikan pantun, saya nggak mau kalah. Tadi saya sambil buat pantun buat Pak Fahrozi. Mohon maaf nih, baru pertama kali nih Pak. Makan siang di Pondok Ranji, pakai terasi sambil dikunyah. Senang sekali berbincang dengan Pak Fahrozi, peduli literasi dan juga murah senyumnya. Baik. Oke, terima kasih Pak Fahrozi, Mas Agus Sarjono. Cukup. Baik. Terima kasih. Boleh sekali lagi diberikan tepuk tangan untuk Pak Ahmad Fahrozi dan Pak Agus Sarjono. Boleh silakan kembali ke tempat. Terima kasih Pak Fahrozi.